Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, sampurasun, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini acara kita bincang tentang santet itu bersama Ketua Umum FKPPAI Ki Sawung Rasa. FKPPAI itu Forum Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Jadi ini tingkatnya nasional FKPPAI ini. Kemudian nanti ada Mas Ari Agus itu dari Nusa ya, Nusa NU ya. Serta Romo Doni Ranu Wijoyo itu dari Les Bumi Depok. Moderatornya adalah Gus Muhammad Ali Rahman. Nanti pada penutupan saya ingin tambahkan sedikit aja tentang santet dan testimoni yang pernah saya alami. Hanya itu aja. Monggo, Ki Sawung Rasa memulai memaparkan materinya. Monggo silahkan Ki Sawung. Kita berjalan nanti ya, Gus Ali Rahman bisa masuk lah nanti. Siap Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Kepada Pak saudara-saudara, para pemirsa semua yang hadir pada acara KCB ya, Komunitas Cinta Budaya pada malam ini. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud menyalahi prosedur ya, karena sesuai undangan kita membahas tentang santet pada malam ini. Kemudian atas dasar pertama, dasarnya perbincangan tentang santet ini kan sesuatu yang sifatnya itu kadang sifatnya itu tidak logik. Satu, tidak logik, kemudian istilahnya itu apa ya, personal sekali, dan menurut saya kalau kita definisikan, maka mungkin definisi yang paling tepat itu sesuai dengan isu sentral yang berkembang saat ini ya. Cuma menurut saya itu juga kurang tepat, yaitu yang tersebut dalam pasal 252. Pasal 252 yang bunyinya, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik yang akan dipidana 1 tahun 6 bulan. Cuma begini, secara terminologi dulu, mohon maaf, mohon maklum, kita ini kadang-kadang di masyarakat terjadi bias, sangat banyak terjadi bias. Contoh, misalnya begini, kita keluar topik dulu ya, out of topic dulu. Misalnya contoh tentang mani gajah saja ya. Orang-orang saat ini taunya mani gajah itu pelet. Padahal aslinya mani gajah itu bukan pelet, tapi itu digunakan untuk pelaris atau untuk memperlancar rezeki. Kedua, yang dikenal dengan istilah rantai babi. Kemudian orang-orang saat ini melihat penampakan rantai babi itu adalah berbentuk seperti lingkaran yang terbuat dari bulu-bulu dan ada mata-mata yang mengelilinginya. Ada berapa mata yang mengelilinginya. Dan banyak lagi yang seperti itu yang terjadi bias. Ya, menurut seharusnya dahulu itu tidak demikian. Contoh bias lagi terakhir ini yang saya ambil contoh aja ya, yaitu tentang penggunaan rantai babi. Kalau dahulu rantai babi digunakan untuk kekebalan, pada saat ini rantai babi digunakan untuk ngambil uang secara gaib dari bank. Itu kan di mana hubungannya? Rantai babi untuk ngambil uang di mana hubungannya? Ada yang jawab, kan
Kalau babi ngepet itu ahlinya ngambil uang di bank. Oh, jadi di situ hubungannya. Ini kan yang istilahnya seperti otak-atik gatuk. Nah, menurut saya istilah santet juga terjadi bias saat ini. Jadi begini, apabila kita mendefinisikan istilah santet, kemudian kita membenarkan yang terjadi bias di masyarakat kita, maka kita akan berbenturan dengan budaya yang sebenarnya tentang santet, yaitu sama-sama kita ketahui, istilah santet di Banyuwangi adalah bukan dengan tujuan menyakiti, dengan tujuan membuat mati atau penderitaan mental dan fisik. Tapi istilah santet di Banyuwangi itu mengacu kepada ilmu percintaan ya, atau mempengaruhi orang untuk menjadi suka kepada dia. Nanti dalam hal ini saya di sini akan dibantu oleh Gus Aan ya. Di sini ada Gus Aan. Jadi mohon maaf, setuju atau tidak setuju, saya ingin menyatakan sesungguhnya mari kita kembalikan definisi santet yang sesuai dengan tradisi, kultur, budaya. Ya. Karena ini mohon koreksi kalau saya salah. Karena setahu saya istilah santet itu munculnya dari Banyuwangi awalnya. Dengan kepanjangan yang saya tahu dulu Mesusi Bantet. Nanti Gus Aan bisa bantu saya jelaskan di sini apa santet itu istilah yang sebenarnya. Nah, di sini berarti pernyataan saya ini menjadi anti mainstream buat semua. Karena selama ini yang kita pahami santet itu adalah suatu perbuatan yang merugikan atau mencelakakan. Tapi di Banyuwangi tidak demikian yang terjadi. Apakah mungkin kita mengembalikan definisi ini kembali ke asal mulanya? Sehingga sebenarnya kami dari FKPPAI ingin menyelenggarakan satu seminar khusus dalam masalah ini yang akan mendatangkan narasumber langsung oleh pelakunya dari Banyuwangi ya, yang namanya Mbah Pur. Nanti Gus Aan bantu saya jelaskan juga. Jadi tujuan kami itu sebenarnya bukan mempopulerkan santet dalam arti definisi yang merugikan orang, akan tetapi santet sebagai suatu produk budaya atau produk seni, gitu ya. Karena santet di Banyuwangi itu nanti berhubungan erat dengan seni. Contohnya tari gandrung. Nanti Gus Aan tolong bantu menjelaskan. Ini saya cuma menyampaikan poin, apalagi tadi menurut penjelasan Kanjeng Tony untuk kita dikasih waktu 15 menit untuk berbicara ya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan di sini tadi. Jika disetujui, jika tidak, maka kemudian di sini anggaplah pernyataan saya ini sebagai suatu pengumuman. Nanti akan kami undang semua. Mari kita dengarkan narasi-narasi yang diberikan oleh Mbah Pur yang asli Banyuwangi, tokoh budayawan setempat. Ya. Selanjutnya di sini saya coba menceritakan. Dulu pun saya juga tidak mengenal istilah santet itu. Dulu ya, sebelum saya menekuni profesi paranormal. Kami di Sumatera, karena saya asal dari Sumatera, itu hanya mengetahui istilah yang seperti itu namanya dibuat orang. Ini penyakit karena dibuat orang. Atau kalau ada istilah yang lebih spesifik lagi namanya tinggam. Tinggam ya. Tinggam itu kalau saya perhatikan jadinya seperti yang diucapkan Marcel di YouTube itu katanya. Dia juga sama bilang nggak percaya santet, yang percaya itu ilmu racun katanya. Jadi kalau santet goib itu terlalu lebay katanya ya. Yang sebenarnya itu menggunakan racun semua. Tentu ini tidak sepaham dengan kita. Pun bagi saya istilah santet pun jadinya tidak sepaham juga ya. Cuma saya ingin menceritakan dahulu pengalaman saya pribadi di sini. Juga ada interaksi dengan kawan-kawan di FKPPAI yang saya anggap ahli-ahlinya gitu ya. Tentu saling share pengalaman secara objektif ya. Jadi bukan lagi berdasarkan apa pemahaman pribadinya. Yang istilahnya itu begini.
kalau kita punya pengalaman yang berkali-kali terbukti atau dibuktikan, maka itu menjadi suatu pengalaman yang empiris. Kan begitu ya. Menjadi pengalaman yang objektif untuk kemudian saling share bagaimana cara mengatasinya. Nah, dulu ketika saya kecil itu tadi ya, saya sering mengikuti yang saya mengobati pasien yang kena racun. Jadi diobatinya menggunakan mantra. Nah, itu yang istilah yang saya bilang, kalau bahasa kami di sana yang itu tulang tua. Tulang tua itu mengatakan pada saya, inilah akibat dibuat orang. Tapi itu saya ingat sekali, itu posisinya seperti orang kena racun. Dan tulang tua saya itu, ayang saya itu juga mengiyakan. Ketika saya dewasa, saya melihat kenyataan di keluarga saya sendiri ada yang kena serangan setiap maghrib. Gitu. Nah, sehingga akhirnya saya sampai harus keliling ke Jawa Timur untuk mencari yang bisa mengobati ibu saya, dan alhamdulillah ada saya bertemu dengan seorang kiai, seperti saya tidak sebut namanya. Kiai itu legendaris sekali. Alhamdulillah bersyukur saya dapat berjumpa beliau karena sangat-sangat legendaris sekali. Beliau mendoakan, dan ketika saya kembali ke Jakarta, kemudian keluarga saya itu saya lihat sudah sembuh secara ajaib gitu ya. Kemudian selanjutnya pengalaman saya lagi adalah ketika ada seorang ibu-ibu yang datang mengatakan setiap kali dia berhubungan badan dengan suami itu dia mengalami pendarahan yang hebat, dan itu sudah terjadi selama 10 tahun. Lalu kemudian saya bacakan ayat-ayat tertentu, doa-doa tertentu, dan juga rajahan yang direndam di air dan diminumkan. Itu spontan keesokan harinya sembuh. Tanya dia berhubungan badan lagi dengan suami, tidak ada lagi pendarahan. Artinya secara objektif, secara empiris, saya pribadi sudah mengalami dan juga berdiskusi dengan kawan-kawan dari FKPPAI. Nah, itu saja mungkin dari saya. Secara tertata ya. Tadi saya dengar ada yang sudah membuat PowerPoint ya. Mungkin nanti bisa kita saksikan, dan selanjutnya yang penting dari acara ini adalah kita diskusi. Tapi nanti saya mohon diberikan kesempatan kepada Gus Aan untuk menambah yang saya sampaikan ini. Karena kami sangat serius nanti mengadakan seminar yang khusus masalah mengembalikan definisi santet yang tidak berbenturan dengan kultur budaya, terutama yang dari Banyuwangi itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya, silakan Gus Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, nama budaya, Om Santi-Santi. Salam kebajikan untuk kita semua tanpa terkecuali. Dan di sini mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk edukasi kita bersama. Yang inti dan artinya itu mengenai santet yang sekarang ini isunya sangat berbanding terbalik dengan keadaan ataupun keaslian dari dan keabsahan dari keilmuan yang asli yang ada di Banyuwangi ini, sehingga mungkin bisa kita ketahui bersama bahwasanya di Banyuwangi ini ada sebuah kearifan lokal, sehingga kearifan lokal tersebut itu melahirkan banyak berbagai perilaku spiritual, perilaku seni, bahkan perilaku khusus yang dilahirkan di satu wilayah tertentu. Seperti halnya di Banyuwangi ini. Mungkin kalau di Jawa Barat ada bisa yang mengatakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan simpatik dari lawan jenis. Di Banyuwangi ini ada santet. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain terkait dengan itu, pengasihan atau apapun, dan di Banyuwangi ini tetap yang terkuat di saat itu adalah santet, karena memang yang dikenal dan terkenal di Banyuwangi ini adalah santetnya. Tapi setidaknya santet yang sekarang ini dari pola pikir orang-orang pada umumnya sekarang itu santet adalah menjadi satu keilmuan yang membuat cara pikir kita itu berbeda. Di sini Ki Saung, terima kasih terhadap sedulur-sedulur semua. Saya telah dikasihkan waktu untuk menjelaskan ini, sehingga saya memiliki beberapa bahan terkait dengan adanya bahan itu, baik secara langsung saya membuat satu eksperimen ataupun yang memang beredar
dulu melalui jalur sejarah ataupun ulama yang memang membuat keilmuan ini menjadi sebuah hasil dari kearifan lokal yang ada di Banyuwangi. Yang memang bisa saya jelaskan pada kali ini mengenai isu santet. Sebenarnya santet itu asli dari bahasa Banyuwangi, sehingga di sini ada dua arti, dua kalimat, nyisan-nyisan kelet, nyisan-nyisan bentet. Nah, dari dasar itulah bahwasanya tidak ada unsur untuk menyakiti satu sama lain, itu tidak ada. Sehingga dari situ ada sebuah istiqomah, kegiatan istiqomah dari ulama terdahulu, dari pini sepuh terdahulu dan aji sepuh terdahulu. Sehingga di Banyuwangi sendiri kenapa kok santetnya itu memang benar-benar dikenal dan terkenal akan keampuhannya, ya karena banyak ulama terdahulu itu membuat sebuah kehidupan, sebuah tata cara apa yang memang benar-benar diyakini akan keesaan Tuhan. Beliau itu banyak sekali memiliki sistem untuk berpikir dan untuk membuat sebuah kejadian itu menjadikan sebuah keajaiban. Makanya di sini Banyuwangi itu digambarkan. Satu gambaran yaitu barong. Jadi ada kesamaan. Di mana barong itu tadi bersayap, baik ada yang di Banyuwangi ataupun di Bali. Sehingga barong itu kenapa kok saya membicarakan barong, bukan keluar dari santet, bukan. Melainkan dulu petapa terdahulu itu istilah zaman sekarang, kalau mau mendownload aplikasi santet itu beliau itu bertapa, sehingga dari pertapaannya itu turunlah satu wahyu yang dipandang dari sudut pandang para roh leluhur terdahulu seperti halnya barong. Sehingga turunlah barong seperti itu, digambarkanlah barong Banyuwangi itu bersayap. Karena memang itu mungkin kearifan lokal yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita terdahulu itu sangat mesra akan hubungan beliau terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga lahirlah mahabbah melalui keilmuan yang menjadikan rutinitas orang terdahulu untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus lagi di Banyuwangi ini dari kalimat nyisan-nyisan kelet, nyisan-nyisan bentet itu ada manifestasi yang memang memperkuat dengan adanya penjelasan santet itu. Karena apa? Di Banyuwangi banyak sekali manifestasi dalam bentuk seni budaya, terutama yang seperti yang dijelaskan Ki Saung tadi, benar. Di sini ada tari namanya gandrung. Jadi gandrung itu artinya sendiri pun, arti asli gandrung itu sendiri kan memang cinta kasih. Terus ada lagi jaran goyang. Jaran goyang itu lebih implementasi lagi, lebih dijelaskan lagi. Di saat ada tarian tersebut dilukiskan dan digambarkan bahwasanya tarian itu terjadi sebuah penolakan lawan jenis. Sehingga ada satu ritual khusus bagi cowok itu yang nantinya setelah ada penolakan seperti itu, dia membacakan satu ajian santet itu, dibacakan di satu media bunga, dilemparkan terhadap si lawan jenis, dan pada akhirnya happy ending dan berakhir bahagia. Istilahnya seperti itu. Itu ada lagi juga manifestasi yang memang benar-benar kita pelajari bersama di Banyuwangi ini, dan bisa diyakini bahwasanya santet sendiri itu memang bukan dan tidak sama sekali ilmu untuk menyakiti. Karena gini, di Banyuwangi ini saudara-saudara di sini termasuk tadi yang diperkenalkan sama beliau, sama Ki Saung, ada di sini salah satu tokoh sejarawan, tokoh budayawan yang beliau itu mengenalkan, bahkan beliau itu memiliki warisan dari leluhur yang berwujud ataupun berbentuk seperti kitab, yaitu kitab Lontar Yusuf. Sedangkan ada sebuah keanehan sendiri dari kitab Lontar Yusuf. Kenapa kok kitab Lontar Yusuf yang saya jelaskan di sini? Ya karena mungkin dari rutinitas, dari istiqomah yang dijalankan oleh Mbah Pur itu, ataupun roh leluhur terdahulu, nenek moyangnya Mbah Pur terdahulu, mungkin itulah yang menjadi salah satu penyebab bahwasanya ilmu santet itu lahir di Banyuwangi dengan
kearifan lokal bahasa santet tersebut. Sehingga di sini masih ada Ki Saung. Di sini itu rutinitas. Kalau untuk ada hajatan, kalau istilah di Jawa ada mocopatan, kalau di Banyuwangi istilahnya mocoan. Yang memang dibaca itu kitab lontar Yusuf, bukan Yusuf, tapi tulisan di situ Yusuf. Ada juga kitab lontar Ahmad, ada juga kitab lontar Maryam dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu masih terjaga kearifannya, dan insya Allah nanti jika jika Allah berkenan kita bisa dipertemukan sama Mbah Pur, dan mungkin ada beberapa ayat yang dibacakan, dan alhamdulillah sekali kearifan lokal yang dibaca melalui kitab lontar itu berbahasa daerah Banyuwangi. Sehingga ulama kebanyakan yang ada di Banyuwangi sangat setuju sekali, sehingga banyak acara-acara yang terkait dengan adanya kitab mocoan kitab lontar Yusuf itu tidak disalahkan di sini. Sehingga di sini banyak juga terkadang kita itu melakukan sebuah kajian-kajian tertentu, kita bacakan hal itu di pondok-pondok pesantren sebagai edukasi bersama bahwasanya roh leluhur kita dulu adalah orang-orang yang memang luhur, bahwasanya beliau itu juga bisa menciptakan keilmuan seperti itu bukan untuk menyakiti. Sehingga banyak sekali implementasi yang memang mungkin di sini bisa kita gali, mungkin juga dari keindahan alam sekitar di Banyuwangi ini, ataupun sejarah terkait dengan adanya kisah asmara yang ada di Banyuwangi ini, sehingga bisa melahirkan ilmu santet. Dan mungkin suatu saat kalau memang Allah itu mengizinkan, kita bisa perdengarkan bersama. Kalau enggak seperti itu, jika menjadi sebuah perasaan ataupun penasaran, monggo sederek-sederek ataupun sedulur-sedulur Joyo bisa buka melalui YouTube di channelnya Mbah Pur, Mocoan Kitab Lontar Yusuf. Dan hal itulah mungkin yang menjadikan satu alasan di mana ilmu santet itu lahir di Banyuwangi, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menarik perhatian dari lawan jenis. Dan insya Allah ini kitab yang dibacakan oleh Mbah Pur ini kitab yang disalin di tahun 18 sekian. 1863 kalau nggak salah. Jadi kitab ini adalah kitab yang tertua. Sehingga ada juga kitab lontar Yusuf di bawah tahun itu ada juga. Cuman kenapa saya mengambil yang tertua? Karena itu disalin di tahun itu. Kalau manuskripnya yang asli, wallahu alam tidak tercatat dan hingga sekarang kita belum bisa menemukan. Dan mungkin nanti sedulur-sedulur semuanya bisa membantu kita dengan adanya kitab-kitab, koleksi kitab-kitab yang unik, dan mungkin di situ ada tertera kitab lontar Yusuf. Alangkah baiknya kita bisa adakan kajian, kita bisa adakan silaturahmi bersama untuk gimana caranya keilmuan santet ini supaya tidak diperdengarkan oleh orang itu sebagai keilmuan yang merugikan. Karena bukan menurut alasan, ini menurut saya pribadi sebagai tokoh dan pelakunya, insya Allah kalau santet ini diperkenalkan sebagai keilmuan yang merugikan, itu diawali dari kejadian tahun 98, mungkin bisa diketahui dari situ. Sehingga di tahun 98 kita adalah korban dari pers, karena pers sendiri ada menulis di surat kabar bahwasanya pembasmian dukun santet. Disitulah awal muawal, asal muasal di mana ilmu santet itu dikenal sebagai ilmu yang menyakiti ataupun membunuh manusia pada umumnya di saat itu. Tapi setidaknya alhamdulillah di sini kita bisa tabayun dan kita bisa menjelaskan secara ilmiah, dan mungkin ini bisa diperdengarkan oleh sederek-sederek bisa menjadi edukasi kita bersama. Dan insya Allah penjelasan kulo cekap semanten, dan mungkin ada kalanya kulo salah dalam bertutur kata, kulo nyuwun ngapunten kang kathah, bilih bisa dilanjutkan oleh sederek lintune, kulo nyuwun ngapunten saderengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dijelaskan oleh Gus Aan ini sangat bagus dan sifatnya memang geokultural. Artinya geokultural itu Gus Aan mengangkat sesuatu yang ada di Banyuwangi. Saya kira juga bagus. Nanti masih perlu dikaji ulang. Santet dalam arti yang umum dan arti yang geokultural tadi. Saya kira mungkin kita beralih ke Mas Ari Agus, monggo Mas Ari Agus dari Pagar Nusa NU. Silakan Mas Ari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih atas kesempatan saya untuk memberikan sedikit pengalaman saya dalam diskusi ini, yaitu diskusi santet kearifan Nusantara dalam analisis ilmiah. Mungkin hampir-hampir mirip dengan pemateri-pemateri sebelumnya dari Kirangga maupun Gus Aan yang dari Banyuwangi. Mungkin saya hanya sekedar untuk melengkapi atau menambahi materi-materi yang beliau sudah disampaikan. Pengertian santet. Santet adalah mengirim sesuatu kepada target sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik dalam bentuk keburukan ataupun kebaikan. Pada dasarnya ilmu santet tersebut, mungkin PowerPoint-nya ditampilkan. Santet kearifan lokal. Next. Santet adalah mengirim sesuatu kepada target sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan. Dalam perkembangan santet memiliki makna baru, yaitu merubah, menyakiti, merusak, menghilangkan dengan doa, mantra, atau ritual tertentu. Dalam perkembangan santet memiliki makna baru. Makna tersebut seiring dengan perkembangan zaman, karena apapun juga suatu keilmuan juga akan mengalami zaman, karena manusia juga sudah mengalami kemajuan berpikir dan juga kemajuan dalam merenungi sesuatu hal. Akhirnya akan memberikan inovasi atau hal-hal yang baru. Nama lain santet di tiap daerah mempunyai khazanah yang berbeda. Di antara penyebutan santet yaitu teluh, tetu ganjang, guna-guna, lengak, palasik, dan masih nama banyak hal yang lainnya. Pada nama-nama tersebut itu kecenderungan itu untuk merusak atau merubah sesuatu hal. Gitu. Sasaran santet itu ada banyak hal yang menjadi sasaran, yaitu raga. Biasanya bisa kelumpuhan, sakit tidak wajar, atau sakit yang tidak normal, atau sakit tahunan. Rasa bisa cinta, hormat, segan, rindu, penglaris. Itu. Rojo Brono atau materi dunia. Bisa lewat pesugihan, bisa sering kehilangan uang atau barang, atau matinya hewan peliharaan. Ini saya pernah mengalami ini di daerah di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah. Kebetulan itu ada sering banyak terjadi pencurian, tapi pencurian tersebut itu kehilangan uang, tapi tidak dilakukan oleh tuyul, tidak dilakukan oleh makhluk-makhluk yang kasat mata itu. Biasanya hilang atau dipindahkan. Ternyata itu adalah suruhan dari seseorang. Oke. Selanjutnya nyawa. Target selanjutnya nyawa adalah meninggal. Meninggal itu ada banyak macam versi. Ada yang meninggal secara normalnya biasa, dengan dia sakit atau dengan indikasi-indikasi tertentu. Bahkan ada yang lebih sadis juga, dibuat seperti layamutu wala yahya. Jadi ya tidak hidup, dia tidak mati. Konon ada yang mengatakan sukmanya itu di penjara. Objek santet bisa berbentuk materi ke materi atau wujud fisik atau tumbuh dari energi keperubahan rasa seperti gendam, pelet, mahabbah, dan lain sebagainya. Gendam itu biasanya itu dari personal ke personal, membuat orang tidak sadar, membuat kesadaran seseorang itu bisa terkendalikan dalam waktu tertentu. Pelet yaitu itu masih dalam personal ke personal, yaitu membuat orang
jatuh cinta, atau menyukai, atau menggila-gilai, atau selalu rindu. Guna-guna itu juga dari personal ke personal. Teluh, teluh ini dari personal ke banyak orang. Teluh, wabah, kalau kita bisa melihat, menengok dari kisah babat Tantu Panggelaran atau syarat calon arang, itu kan dari seorang janda hingga bisa membuat wabah atau teluh hampir seluruh masyarakat Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Gitu. Masyarakat kerajaan Daha, kerajaan Jenggili, Kediri sampai ke wilayah Belambangan sampai Bali. Nah, itu. Pengasihan. Oke. Pengasihan itu bisa dari personal ke personal, dari personal ke banyak orang, biasanya kewibawaan dan lain sebagainya. Biasanya kalau hal kayak gini tuh ketika mendekati masa pemilihan itu hal-hal kayak gini pasti akan menjadi hal yang lumrah kita temui. Next, santet. Kita bisa melihat atau membaca atau kisah-kisah Jawa kuno dalam babat calon arang yang bisa menuluh seluruh kerajaan Daha. Dalam kisah tersebut, calon arang itu bisa ditaklukkan atau bisa diruat oleh Empu Barada karena kitab Pangiwonya, kitab Tantar Pangiwonya itu berhasil diambil oleh salah satu murid sekaligus mantunya calon arang, yaitu Empu Bahuri. Setelah Empu Barada mendapatkan kitab tersebut, maka teluh atau wabah yang disebar oleh calon arang itu bisa dipatahkan. Dan bahkan konon calon arang itu bisa diruat menjadi kehidupannya menjadi lebih baik lagi atau lebih normal lagi. Selanjutnya, kalau dalam konteks Islam, dalam salah satu kitab Bada'i Zuhur fil Waqa'i karya Ibnu Ilyas, murid dari Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa malaikat yang pertama kali diperintahkan Allah untuk menjaga sirkulasi sihir adalah Harut wa Marut, yang mengajari masyarakat Babylonia pada waktu itu untuk mengantisipasi sihir. Sihir tersebut itu berasal dari wanita Yahudi. Karena pada awal sejarahnya karena pada sejarahnya ilmu sihir itu melekat tak terpisahkan pada unsur-unsur ilahiyah. Dan juga Nabi Muhammad SAW itu juga pernah diizinkan oleh Allah terkena guna-guna atau santet dari perempuan Yahudi. Bukulnya atau tumbalnya itu ditaruh di sumur yang mati. Santet menjadi dua bagian dalam pengoperasian. Sebenarnya ada tiga. Cuma yang saya terangkan ini adalah dua. Satu, menggunakan makhluk gaib seperti jin, perewangan, khodam, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan kekuatan adisakti yang berada di diri kita sendiri yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, menggunakan bagian diri kita dari dimensi lain, dari alam-alam atau sir-sir lain. Nah, kita langsung selanjutnya, yaitu menggunakan bantuan jin atau mitologi yang pertama, yaitu menggunakan kekuatan dari luar diri manusia atau menggunakan bantuan makhluk gaib, jin, khodam, perewangan, dan lain sebagainya. Mungkin lokalitas makhluk tersebut itu tergantung pada masyarakat di mana penyebutannya. Jin bisa diperintah atau mau bekerja terhadap tuannya, itu ada 3 ketentuan: perjanjian, ditunjukkan, atau pengabdian. Nah, kalau perjanjian pasti ada nilai tukar take and give. Nah, saya memberikan ini, kamu melakukan itu. Ditunjukkan, kita melakukan sesuatu, kita melakukan merapal mantra atau doa-doa tertentu hingga kita bisa menundukkan kalangan bangsa jin tertentu
hingga tersebut jin itu kita bisa perintah, atau kerewangan atau kodam tersebut kita bisa perintah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pengabdian. Nah, kalau pengabdian ini banyak kisah-kisah ketika para kiai-kiai seperti di Lirboyo itu ketika ada jin yang mengabdi pada kiai untuk ngisi kulah santri dan lain sebagainya, atau ada jin yang tiap hari untuk bisa membersihkan area pondok, atau jin yang menjaga keamanan teritorial tertentu. Itu. Terus makhluk gaib. Metodologi kedua, bagian dari adisakti dari kita, yaitu anasir, ataupun anasir syir dari diri kita mencakupi 4 sifat hal, atau kita bisa mengetahui adalah 4 materi asal muasal penciptaan makhluk, yaitu api bersifat amarah, nama lainnya amaroh, angin sofiah, tanah alwamah, air mutmainnah. Keempat ini adalah unsur elemen penciptaan setiap makhluk. Manusia terdiri 4 unsur, sedangkan makhluk-makhluk yang lain itu cuma 1 unsur. Kita bilang malaikat. Malaikat itu adalah nur, cahaya yang memiliki sifat feminim atau sifat yang baik. Nar itu adalah dari jin, iblis atau setan, itu karena dia memiliki cahaya yang bersifat energinya merusak. Manusia makhluk yang paling sempurna, memiliki dari keempat elemen tersebut dibandingkan makhluk yang lain. Makanya kalau ada orang kesantet, maka 4 elemen yang dalam tubuh kita ini tidak memiliki harmonisasi yang kuat, atau salah satunya ada yang lemah, akhirnya bisa dimasuki oleh sesuatu hal yang dari luar dikirimkan oleh orang lain gitu. Tapi dalam manusia tersebut hampir seperti hewan. Kalau hewan itu ada namanya masa kultifikasi sel. Saya contoh seperti kepiting, ular, dan lobster. Pada waktu-waktu tertentu dia akan mengelupas. Begitu dia mengelupas, ular akan bertapa, lobster itu akan bersembunyi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan manusia? Ketika kultifikasi sel tersebut biasanya ditandai dengan rambut rontok atau kulitnya mengelupas atau pergantian sel, ya. Di situ rentan-rentannya manusia. Di situ rentan-rentannya manusia jika dihitung dalam waktu fal, saah, dan ilah tertentu, maka kita akan bisa mengetahui naasnya kelemahan manusia. Karena 24 jam manusia itu tidak semua energinya itu kuat semua. Ada kala-kalanya itu melemah. Nah, disitulah pentingnya kita berdoa, memohon perlindungan, mengakui bahwa diri kita hamba, Tuhan itu adalah manusia. Oke. Cara membangkitkan 4 anasir dalam tubuh kita. Oke. 4 anasir tersebut bisa mendeteksi, mengirim, mengembalikan, menyembuhkan santet, perlu dilakukan dengan cara upayasa atau puasa atau tirakat tertentu. Adapun upaya untuk membangkitkan tiap elemen dalam diri kita, banyak hal caranya, yaitu dengan api. Dengan membangkitkan energi api atau melihat cahaya matahari baik terbit atau tenggelam. Bisa juga dengan jamasan bara api. Angin. Kita melakukan puasa tapi dengan mengkonsumsi buah atau sayur yang terombang-ambing oleh angin. Kalau masyarakat Jawa menyebut namanya polok gemantung. Air itu kita bisa melakukan tata cara, yaitu berendam pada waktu jam-jam tertentu, atau dalam Islam mandi besar tidak harus dengan junub, tapi kita meniatkan untuk mandi besar, dan juga akan mendawamkan wudhu. Pada air tersebut ini, ritual membangkitkan energi air tersebut ini di ranah-ranah
keagamaan dan kebudayaan lain itu hampir sama. Mungkin dengan umat Kristiani dengan pembaptisan, umat Hindu dengan partitaan, dan lain sebagainya. Nah, terakhir yaitu dengan mengkonsumsi sayuran yang terpendam. Itu juga membangkitkan energi tanah kita. Atau bahasa Jawanya yaitu mengkonsumsi dengan puasa, tirakat dengan makan namanya polo pendem. Nah, itu. Next. 4 elemen tersebut jangan sampai kita sebagai manusia itu jangan sampai tidak memiliki sirkulasi yang bagus, harus harmonis. Nah, keharmonisan tersebut, kita menjaga energi tersebut, kita menjaga keharmonisan tersebut, sama saja kita menjaga diri kita sendiri. Nah, gitu. Dan juga satu hal, bagaimana kita menanggulangi santet? Simple. Jangan sekali-sekali membuka database rahasia kita. Hari, tanggal, lahir, bulan, dan lain sebagainya. Karena dengan kita menghitung database tersebut juga kita akan bisa mengetahui kelemahan si A, si B, waktu A, waktu B, ketika hari naasnya, ya sudah, maka kita akan hal-hal yang lainnya akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Jadi saya sarankan kepada saudara-saudara pada studi semuanya, jangan sekali-sekali kita mengumbar database kita, terutama foto wajah, karena bisa juga namanya Ari Agus Mahfukin, tapi memiliki hari tanggal yang berbeda. Oke, tanggalnya sama, tapi jamnya pasti akan berbeda, menitnya akan berbeda. Bisa juga nama orang tuanya juga akan berbeda juga. Nah, di dalam dunia ini tidak ada yang sama. Makanya data pribadi kita itu sangat-sangat kita jaga. Karena dengan kita mengumbar di media sosial, ya kita akan bisa mudah untuk dicatat dan lain sebagainya. Itu akhir kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu standar. Ya, terima kasih Mas Ari Agus. Ya, paparannya cukup metodologis. Mungkin kita berlanjut ke Romo Doni. Monggo, Romo Doni, silakan. Kita singkat-singkat waktu. Iya, matur nuwun Kanjeng. Matur nuwun juga katur para pengisi sebelum saya. Ada Ki Sawung, lalu Gusaan dari Banyuwangi, lalu Mbah Ari Agus. Ini rekan kami juga dari Pagar Nusa, karena dulu Pagar Nusa itu satu bagian dengan Les Bumi juga sebenarnya. Lalu Pemekaran ya, kalau sekarang provinsi Pemekaran namanya. Ya, saya memberanikan diri untuk semula atur ya, ikut derek cawe-cawe, derek meramekan pembahasan diskusi kita kali ini, yaitu membahas seputar santet. Nah, saya bersyukur bahasan saya agak berbeda dengan lain, karena saya takut kalau sama nanti nguyai segoro ya, hanya mengulang-ulang. Jadi saya sengaja membahas dari sisi kesejarahan. Sisi kesejarahan, awal mula apa sih yang kita bahas ini, ada santet, ada teluh, ada itu, bagaimana sih mula-mulanya. Matur nuwun Kanjeng Tony. Jadi saya mulai bunga rampai. Bunga rampai itu roncen, kalau di Jawa roncen melati ya, roncen kembang. Kita akan coba membahas untai demi untai dari awal sehingga ke zaman modern ini ya. Monggo derek lajeng Kanjeng Tony. Nah, yang dibahas sebenarnya santet, lalu tadi ada pelet, ada lalu istilah folklore dalam Banyuwangi yaitu nisan-nisan kelet, nisan-nisan bentetnya, itu adalah kekayaan ranah energi sebenarnya, kepercayaan terhadap energi.
Sehingga saya menjuduli Bunga Rampai Manusia dan Energi Internal. Nah, energi ini tidak otomatis ujuk-ujuk manusia lalu paham, oh energi itu ada. Lalu bagaimana cara memanfaatkan, mengolah atau memahami energi itu tidak ujuk-ujuk ada ya. Ternyata membutuhkan waktu ratusan ribu tahun. Bahkan mungkin jutaan tahunnya sejak evolusi awal ada Homo Australopithecus afarensis, lalu berkembang ke makhluk purba Homo habilis ya, yang mempunyai kemampuan ability untuk membuat alat-alat. Nah, membuat alat-alat ini membantu kerja kehidupan, memudahkan kehidupan. Nah, lalu ke Homo erectus, nah terakhir adalah Homo sapiens. Sejak zaman awal leluhur kita ini apa sih energi itu? Awalnya kalau orang Banyumas bilang kencot ya. Jadi tadinya memahami leluhur kita orang purba ini, manusia purba memahami energi itu ketika lapar ya. Jadi orang Banyumas kalau nyebutnya kencot, nyong kencot gitu ya. Karena perutnya kayak dincot-encot gitu ya. Kenapa? Ya karena memang bangun tidur ya, ini orang aslinya sejarah energi ini. Makanya saya judulnya energi dalam roda sejarah. Bangun tidur lalu lapar, lemas ya, tidak walaupun ada sedikit segar dari metabolisme ketika tidur, tapi perut kosong, keroncongan. Lalu ketika memaksakan bergerak tanpa asupan makanan, lalu ditunda lagi, itu semakin lemas lagi. Semakin tidak kuasa menggerakkan otot-otot tubuh. Nah, ketika lalu laparnya itu secara insting ya, secara intuisi, ini juga diturunkan dari generasi evolusi terdahulu, dari awal plankton ya, hewan, lalu evolusi tumbuhan hewan. Untuk mendapatkan energi mereka memakan. Jadi juga manusia purba, bangun tidur kalau tidak makan, tidak bisa leluasa maksimal menggerakkan otot-otot tubuh. Sehingga energi awal yang dikenali adalah bagaimana mendapatkan makanan. Jadi asupan makanan ini menjadi dasar pertama manusia mengenali energi itu apa. Nah, lalu semakin lama ya ini bisa dipahami itu tentang pangan, sehingga mereka sadar juga energi tidak melulu harus digerakkan oleh tangan manusia. Ternyata bisa minjam dari hewan-hewan yang tadinya hewan hanya diburu untuk dimakan, lalu hewan ini didomestifikasi, dijinakkan untuk membantu kehidupan manusia, yaitu menjadi tambahan energi. Sehingga ada hewan tunggangan ya, ditumpak ini gantikan kaki. Lalu ada hewan beban ya, hewan beban ini yang bawa barang. Lalu ada hewan untuk mutar roda giling ya, ini masih dibuat untuk bikin mie letek di Bantul itu, sama untuk bikin gula merah di Minangkabau ya. Giling tebunya juga masih menggunakan lembu atau sebutnya jawi. Nah, dari sana pemahaman tentang energi ini, lalu manusia leluhur kita, manusia terdahulu memahami juga ternyata energi juga bisa didapat dari alam sekitar. Tidak hanya dari hewan ya, atau dari makanan. Sehingga bisa menggunakan angin seperti ditangkap layar. Sehingga tadinya perahu harus didayung dengan manual tangan, digantikan layar kain, bisa menjadi perahu itu bergerak dibantu oleh energi angin. Lalu juga membuat kincir misalnya, kincir angin atau kincir air ya di sungai. Itu bisa menggerakkan gerigi-gir, sehingga bisa untuk numbuk, bisa untuk ngeraji, bisa untuk giling dan segala macam. Lalu penemuan api ya, itu juga bisa untuk membantu. Yang tadinya memotong kayu lama dibakar, bisa untuk membuka lahan, walaupun sekarang menjadi negatif ya. Tapi itulah kesadaran tentang energi. Lalu sampai zaman modern ditemukanlah mesin uap ya oleh James Watt. Itu juga karena pemahaman api bisa menguatkan air menjadi uap, lalu dipampatkan di bejana tekan, sehingga ada tekanan yang tinggi dari uap air yang dipanaskan api itu untuk menggerakkan roda-roda alat, sehingga disebut evolusi dan revolusi energi. Nah,
dari yang dayung digantikan layar, lalu layar digantikan oleh mesin uap. Nah, sehingga disitulah manusia mulai memahami energi ini tersiklus, berputar, tidak bisa dihancurkan. Disinilah mulai timbul teori-teori yang sudah dibuktikan ya oleh fisikawan modern, yaitu Einstein dan kawan-kawan. Ada teori kegagalan energi dan segala macam, bahwasanya dari rantai makanan tersebut tumbuhan dimakan yang lain ke atas, nanti yang hewan dan manusia meninggal menjadi diserap lagi oleh akar dan selanjutnya. Lalu kapan manusia memahami ada dua energi yang berbeda, yaitu energi eksternal dan internal, zohir dan batin ya. Ini dimulai dengan munculnya evolusi Homo sapiens. Sapiens artinya berpikir modern, merenung ya, bijak, berpikir dalam atau mengamati sesuatu tidak hanya luarnya saja. Ini berbeda dengan makhluk manusia sebelumnya, yaitu Homo erectus, itu memahami suatu hanya praktis pragmatis saja. Lalu yang sejalan dengan konsep Homo sapiens itu dalam naskah agama disebutkan nama Nabi Adam, lalu juga nama Manu ya, yang diceritakan dalam naskah agama diberikan kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu berisi pengetahuan dari Tuhan tentang lahir dan batin dan alam semesta, sehingga kita disebut manusia atau anaknya si Manu atau Bani Adam gitu ya. Nah, disinilah awal mulanya memahami ternyata di dalam manusia ada sisi internal, energi internal yang tidak hanya eksternal, tidak hanya orang meninggal lalu sudah tidak gerak gitu, tidak. Ternyata ketika orang meninggal itu ada suatu yang ikut hilang. Nah, yang hilang itu apa? Nah, itulah disebut sisi internal, sehingga ada pemahaman kedua hal yang harus seimbang, itu makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, bagaimana saling berdinamika antara makro dan mikrokosmos ini ya. Ada seorang pemikir dari Belanda, Van Persen, menulis dalam bukunya membahas tentang strategi kebudayaan. Itu ada alam pikiran mitis, alam pikiran ontologis, dan alam pikiran fungsional. Dan ini bisa ada di satu manusia bersamaan, dan ada bisa di suatu masyarakat yang dalam kelompok masyarakat tersebut masing-masing individu memiliki perbedaan dalam pemikiran. Nah, dalam pemikiran mitis itu ketika manusia menjawab solusi hidup, mencampurkan antara makrokosmos mikrokosmos, sehingga solusinya adalah magie. Sehingga muncul, atau magic ya, bahasa Belandanya magie, muncul witte magie, zwarte magie ya, white magic atau black magic. Nah, itu juga antara white dan black, antara witte dan zwarte itu adalah tergantung niat tadi, perilakunya. Lalu yang kedua adalah alam pemikiran ontologis, yaitu ketika manusia memandang aspek kehidupan itu sangat kritis ya, dia mengambil jarak, lalu muncul skeptis, muncul ignorance. Nah, jadi ini semakin yang tadinya orang masih bercampur makrokosmos, lalu kritis ini lalu malah menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap tidak masuk akal. Nah, yang ketiga adalah alam pemikiran fungsionalis, yaitu menghadapi hidup dengan rutinitas kehidupan yang memunculkan mekanisme robotisme begitu ya. Ini seakan kering, selalu seakan kurang hidup. Jadi mengeksploitasi alam, tapi tidak memahami alam itu apa. Lalu menggunakan energi, tapi tidak memahami energi itu apa. Jadi hanya dipakai saja. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita pahami. Nah, dari dinamika ketiga pemikiran tersebut itu sebenarnya diseimbangkan ya oleh konsep ilmu dan pengetahuan. Nah, konsep pengetahuan adalah semua hal yang bisa diterima oleh panca indera. Semua hal yang ada di dunia ini disebut pengetahuan atau knowledge. Sedangkan konsep ilmu atau science itu adalah bagaimana kita membuat knowledge tersebut bisa menjadi sebuah sistematika tertentu, metode tertentu, menjadi sebuah aplikasi tertentu. Nah, itu yang disebut science atau ilmu. Sehingga kita tidak boleh meremehkan ya sisi knowledge. Jadi dalam pandangan ilmu pengetahuan, science and knowledge, apapun ada di dunia tidak boleh diremehkan. Jadi fenomena santet, fenomena teluh, apa itu tidak boleh diremehkan atau hanya diarahkan ke negatif, tidak. Itu adalah kekayaan manusia, itu adalah pengetahuan yang diwariskan manusia turun-temurun yang atas izin Tuhan memperkaya khazanah kebudayaan dan kemampuan manusia. Jadi kalau terlalu ontologis, lalu dijauhi, diskeptiskan, lalu dimusuhi, itu yang rugi kita sendiri, karena sebenarnya knowledge ini adalah bahan mentah dari saya.
Tanpa ada knowledge tidak akan ada science. Ini seperti dulu ya. Jadi santet, gendam, pelet, kebal, siluman, dan lain-lain ini sebenarnya sekarang mulai bisa dijelaskan secara fisika kimia. Kalau kita rajin membaca jurnal-jurnal fisika kimia dari Einstein, Stephen Hawking, dan murid-muridnya, ini akan terlihat, loh, yang kita sebut ini ternyata mereka bisa jelaskan, ada approach tertentu, ada bridging tertentu yang bisa dijelaskan. Nah, ini seperti fenomena Leonardo da Vinci ya, pelukis yang zaman pertengahan itu Eropa. Ini pada zamannya disebut gila. Karena Leonardo da Vinci menggambarkan sketsa helikopter, radio, TV, telepon, dan lain sebagainya. Untung saja sketsa tersebut tidak dibakar. Sehingga itu menjadi inspirasi bagi para peneliti untuk mewujudkan. Dan sekarang kita tidak bisa menyebut Leonardo da Vinci gila. Karena barangnya sudah terwujud semua. Dulu orang mana mungkin menggambarkan gelombang elektromagnetik, gelombang internet, dan lain sebagainya, itu masih dianggap gaib, dianggap tahayul, dianggap. Nah, tapi itulah bagian dari knowledge yang sekarang bisa di-science-kan. Sehingga ketika kita berpatokan kepada hubungan validasi antara knowledge dan science tersebut, maka segala hal tidak boleh sembarangan asumtif. Kita memaknai ini A, ini B, tapi secara subjektif tidak boleh sembarangan. Nah, kita tetap harus membuka secara objektif ya, mengikuti ilmu-ilmu kajian yang terdekat. Nah, kalau kita membuka istilah santet, tenung, dukun, perewangan, dan lain-lain, itu harus diambil pendekatan melalui validasi antropologi budaya. Nah, dalam kajian antropologi budaya, monggo selanjutnya, Kanjeng Tony, dalam kajian antropologi budaya, kita kenal adanya kajian folklore ya. Folklore ini adalah semua kekayaan dimiliki masyarakat. Nah, folklore ini berbeda-beda. Jadi tidak heran bila istilah santet di Banyuwangi yang seperti disebutkan oleh Ki Sawung dan Gus Aan itu seperti itu. Itu tidak heran karena itulah folklore di wilayah Banyuwangi. Lalu nanti folklore santet di tempat lain juga berbeda, tidak masalah. Karena itulah folklore. Folklore itu dalam kajian antropologi budaya itu tidak tahu siapa yang pertama kali membuat, lalu versinya banyak sekali, variannya juga dikembangkan oleh masing-masing entitas budaya. Jadi tidak masalah. Kalau bagi kajian ilmu antropologi budaya tidak masalah. Istilah itu macam-macam di sini di mana tidak masalah. Malah semuanya harus dicatat. Tadi ada istilah santet, dukun, perewangan ya sudah disebutkan juga sama Mbah Ari Agus. Dukun dan kanduri itu dari bahasa Parsi, Mak, serapan. Di sesepuh segala tahu, segala bisa, yang ketika sudah memberikan solusi akan ditutup dengan doa bersama-sama selamatan, disebut kenduri. Nah, ini sebenarnya hal yang positif, lalu sekarang dipeyoratifkan. Nah, PR kita sebenarnya kita berkumpul sekarang ini adalah kita harus menegakkan kembali ilmu. Kita harus lawan peyoratif atau kesalahan asumsi makna di masyarakat yang salah itu. Kita harus berani bicara itu salah. Menurut ilmu, dukun tidak seperti itu. Lalu santet juga tidak seperti itu, karena santet itu apapun yang dibahas di masing-masing etnis, di masing-masing wilayah dengan folklore yang berbeda-beda, santet itu netral. Santet kalau dari pendekatan kita rumpun Austronesia ya, karena kita bangsa Nusantara adalah bagian dari rumpun Austronesia. Dan rumpun Austronesia ini kata-kata dasarnya dalam vocabulary itu banyak didasari oleh onomatope. Onomatope ini adalah ekspresi penurian bunyi. Jadi misalnya ayam jago ya, berkokok, kukuruyuk. Nanti orang Sunda nyebutnya congorongok. Orang Perancis nyebutnya kokoriko gitu. Orang Inggris nyebutnya kulubelildu, padahal ayam jagonya sama. Tapi perbedaan itu yang disebut onomatope. Nah, kita selami kata-kata ini, saya ambil contoh 3 lingkup kata, yaitu santet, gendam, dan sulapan. Kenapa kita ambil lingkup 3 ini? Karena ada 3 ini adalah lingkup yang berbeda. Santet nanti akan yang dikatakan oleh Gus Aan dan Ki Sawung itu akan masuk di sini yang juga dikatakan oleh Mbak Ari Agus. Kenapa santet juga disebut di awal dan juga menjadi bagian dari bagian utama dari pembahasan kita, judulnya adalah santet? Karena inilah pembuka. Karena arti kata santet dalam onomatope kalau kita kaji adalah suatu yang pecah, terbuka atau bentur atau terbelah. Nah, ini bisa berarti membuka alam itu atau membuka hati bisa. Atau membuka kalau kita nonton filmnya Marvel itu Doctor Strange ya, ada metaverse, meta universe itu dibuka
Nah itu lingkup dari onomatope kata santet gitu. Sehingga kita ada jumpai kata bentet ya, retak tadi nyambung ke folklore yang ada di Banyuwangi. Lalu jadi kata tet itu adalah sebenarnya onomatope dari bunyi suatu yang retak karena dibenturkan atau dipecah dengan tekanan. Karena kalau tidak dengan suatu energi tekanan tertentu dia tidak akan pecah, dia tidak akan terbuka. Sehingga konsep santet ini tadi ranahnya ini lebih ke sesuatu yang tadinya solid keras atau padat itu menjadi dibuka, dilebarkan gitu ya, dipecah sehingga memecah menjadi energi molekul yang tidak terlihat, tidak tampak. Nah, sebenarnya energi molekul apa ini nanti ada yang konsepnya menjadi vibrasi, getaran, ada yang konsepnya menjadi frekuensi tertentu, ada yang konsepnya menjadi apa namanya energi-energi tertentu ya. Tapi begitu ke suatu tempat itu bisa kemudian diwujudkan kembali, dipadatkan. Nah, nanti konsep bentet yang artinya membuka hati itu juga bisa. Ada suatu insepsi ya yang dikirimkan. Insepsi dikirimkan nanti lalu insepsi tersebut diwujudkan di sana juga bisa. Tapi yang paling umum santet ini berhubungan dengan molekul, dengan suatu yang tampak atau benda padat. Ini konsepnya adalah telekinesis dan teleportasi. Telekinesis ini kekuatan pikiran yang dimiliki oleh manusia sendiri, yaitu kalau dalam kitab-kitab Samawi disebut konsep buhul ya. Buhul itu simpul tali. Jadi dari simpul tali bisa dipindahkan ke sana simpulnya. Misalnya di sini kita nyimpulkan tali, lalu di sana yang kita tuju apa namanya ada pohon yang tersimpul atau kalau niatnya jahat berarti ada urat yang tersimpul. Ini nun sewu saya ada gangguan apa iklan program ini apa? Iya terima kasih. Sementara sudah hilang. Jadi konsep telekinesis itu, sedangkan konsep teleportasi yaitu pemindahan. Kalau konsep telekinesis adalah kekuatan yang dimiliki manusia menggerakkan molekul-molekul, menggerakkan zat-zat di luar tersebut, sedangkan teleportasi memindah. Nah ini kalau kita main ke Ciamas ya atau ke Banten begitu, anak-anak SD sudah diajari dalam kesenian debus itu untuk memindahkan sesuatu. Jadi kelapa dipetik dari pohon, dibelah isinya relaksa begitu. Padahal sudah disiapkan relaksa di dalam ruangan, tapi dipindah molekulnya. Nah ini konsep teleportasi. Nah kalau di wawasan agama ini diceritakan Nabi Sulaiman dengan Ratu Siba ya atau Ratu Balkis ingin memindah singgasananya. Jin Ifrit itu merasa yang paling sakti ngacung. Saya bisa mindah singgasana atau teleportasi molekul tersebut sebelum Kanjeng Nabi Sulaiman jengkar atau beranjak dari mahligai, dari dampar kencono, dari singgasana. Tapi salah seorang pendereknya Nabi Sulaiman, yaitu manusia bernama Asif, itu ngacung, dia bisa mengalahkan jin itu. Saya bisa mindahkan sebelum Kanjeng Nabi Sulaiman kedip, mengedipkan mata. Jadi bahkan dalam konsep persaingan energi ini makhluk halus yang berasal dari api yaitu jin bisa kalah oleh manusia. Karena manusia pada dasarnya tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Riagus sudah dianugerahi Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi yaitu berbagai hal daya. Nah, dalam konsep budaya Jawa bahkan dikutip oleh Profesor Dr. Kuncharaningrat ya, Bapak Antropologi Indonesia. Kebudayaan itu semua hal yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai nanti pulang menghadap Tuhan itu semuanya budaya. Karena hasil karya akal budi. Nah, menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat, budaya adalah hasil karya budi yang di dalamnya adalah penjelasan hasil-hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Nah, dari mana Profesor Dr. Kuncharaningrat mengutip itu? Itu dari khazanah budaya Jawa yang sudah memahami Tuhan menitipkan cipta, rasa, dan karsa, ya, cipta, rasa, dan karsa, itu dengan kekuatan-kekuatan yang untuk membantu kehidupan manusia untuk mempengaruhi energi-energi di sekitarnya.
Nah, untuk mengarahkan ke negatif positif ya monggo konsekuensi tanggung sendiri-sendiri. Jadi menggerakkan molekul atau membuka suatu alam atau membuka molekul itu adalah menurut catatan budaya Jawa ini berasal dari kekuatan yang namanya kemayan dari kata moyo. Moyo itu artinya semu. Jadi manusia punya kekuatan kemayan yaitu bisa membuat hal-hal gerakan semu, menggerakkan molekul tadi itu berasal dari daya karso. Lalu gendam ya, kata sebenarnya gendam ini juga onomatope. Ini seranah dengan pelet, hasut. Nah, lalu yang tadi folklor Banyuwangi tadi ya, pokoknya santet itu dekat ke arah kelet ya, kelet itu pelet. Ya inilah bagian kedua dari yang kita bahas. Yaitu masih merupakan konsep onomatope, yaitu penurunan bunyi dari suatu dentuman, dengung, yang berulang-ulang sehingga mengaruhi pemikiran hati. Ini menurut penelitian fisika kimia juga sejalan, karena gendam ini sebenarnya dengungan yang berfrekuensi sangat rendah. Nah, frekuensi rendah ini mendobrak jiwa manusia sebenarnya. Ini sudah dikaji secara ilmiah. Frekuensi rendah ini bikin orang galau ya, ngelangut, melo gitu. Nah, inilah di sini sebenarnya dentuman yang berulang ini, dentuman dengung yang berulang ini dalam frekuensi rendah sehingga disebut gendam. Nah, inilah ini wilayah kedua dari yang kita bahas pertama santet itu ya. Santet itu memang wilayah pertama karena dia yang membuka. Nah, gendam ini adalah mempengaruhi pikiran dan hati. Nah, ini kalau di naskah-naskah agama disebutnya hasut ya. Hasut tidak hanya menghasut fitnah, lalu hoax gitu tidak, tapi hasut juga mempengaruhi hati. Nah, inilah bahkan kalau di psikologi ini konsepnya ke afirmasi, ke hipno ya, hipnotis atau self hipnotis atau hipnoterapi ini sebenarnya bagian dari gendam juga kalau dalam konsep budaya Jawa. Nah, menurut validasi budaya Jawa, gendam ini digerakkan oleh kekuatan yang bernama Prabowo. Nah, kekuatan Prabowo ini berasal dari daya rasa. Jadi tadi ada cipto, rasa, karso. Lalu yang ketiga, yang terakhir dari energi internal manusia ini adalah sulapan. Sulapan ini serumpun dengan sihir dan ilusi ya, illusion. Ini masih dari onomatope juga, penurunan bunyi dari kata mata yang trisolokan. Jadi mata kalau silo itu lap-lapan ya sulap. Bahasa Jawanya sulap. Silau itu bahasa sulap. Jadi makanya hiburan ilusi itu disebut sulapan. Karena ini mempengaruhi panca indera ya, atau menipu atau mengecoh panca indera. Nah, dalam budaya Jawa ini disebut digerakkan oleh Pangaribowo. Nah, Pangaribowo ini muncul dari daya cipto manusia. Nah, cipto di sini beda dengan cipta bahasa Indonesia yang dari bahasa Melayu. Cipta di sini adalah angen-angen. Yang tempat imaji masuk dari panca indera itu cipta. Sedangkan kalau cipta bahasa Indonesia malah membuat ya. Ini agak beda sedikit. Nah, cipta, rasa, dan karsa ini sebenarnya adalah suatu gerak hidup yang oleh ahli-ahli mekanisme artificial intelligence itu menjadi komputer. Komputer itu adalah adanya input, prosesor, dan output. Sebenarnya adalah tiruan dari manusia. Jadi komputer itu duplikasi dari intelijen manusia. Sehingga cipta itu sebenarnya input dari panca indera. Lalu rasa itu adalah prosesor, proses, memproses, merasa sesuatu. Lalu outputnya itu karso. Jadi cipta rasa karso dia tiruan dari manusia. Nah, inilah sebenarnya energi-energi internal manusia ya yang dimiliki memang anugerah dari Tuhan karena kita wakil Tuhan di bumi. Dan ini bahkan bisa lebih sekti dari makhluk halus. Dan sudah banyak dikisahkan di kisah-kisah, baik kisah-kisah berdasarkan budaya maupun agama ya. Nah, ketiga hal di atas sebenarnya fitrah. Fitrah itu apa? Sunatullah yang netral karena sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Tadi juga dibahas oleh Mbah Hari Agus. Sebenarnya luas ya kajiannya, tidak hanya 3 ini. Juga nanti ada tambahnya 4 dari Mbah Hari Agus tadi, unsur 4. Nanti ada lagi unsur 7. Nah, jadi ada unsur 3, unsur 4, unsur 7. Ini karena malam ini kita terbatas waktunya. Sehingga netral ini tidak bisa serta-merta langsung dikatakan ini black magic atau white magic, tidak bisa. Jadi tidak bisa asal punya kemampuan ini lalu dikatakan ini adalah Zwarte Magie. Nah, dulu dalam perang terakhir melawan Belanda yang ramai yaitu perang Diponegoro atau perang Jawa. Itu banyak dari panglima-panglima kita
tidak terlihat membawa pedang, tahu membawa pedang. Itu diambil dari mana? Nah, kita sudah teliti ke anak turunnya, itu ternyata secara molekuler pedang tersebut disimpan di kaki. Begitu. Nah, ini sebenarnya konsep santet. Nah, salah satu ajudan Bung Karno juga menceritakan, nah, dia dikirimi pamannya dari kampung, golok pusaka keluarga, tapi pamannya bisa menembus pemeriksaan. Lah, goloknya taruh di mana? Ternyata diambil dari lengan. Nah, inilah konsep molekular, inilah konsep santet yang tidak melulu negatif. Apalagi kalau kita tadi bahas, bahkan Kanjeng Nabi Sulaiman pun minta tulung ya. Sempat hampir ditulung oleh jin ifrit, tapi ternyata lebih sakti si Asif, si manusia itu. Nah, sehingga yang kita harus garis bawahi adalah penyalahgunaan. Nah, zaman Mojopahit dulu sudah ditemukan kitab ya, yang disebut tetayi. Tetayi ini pokoknya perbuatan gaib yang merugikan. Nah, zaman Mojopahit tentunya pembuktian bersalah atau tidak bersalahnya orang melakukan tetayi tentunya mudah ya. Tapi di zaman era modern ini di Republik Indonesia tentu tidak mudah untuk pembuktian. Sehingga tadi yang seperti sudah dibahas oleh Ki Sawung di rancangan revisi KUHP nomor 252 kalau nggak salah ya, itu hanya dipasalkan adalah pelanggaran bagi yang mengaku lalu mengklaim diri dan lain sebagainya. Karena untuk pembuktiannya bagaimana gitu. Nah, ini PR kita sebenarnya pemerintah dalam tiga, baik dari sisi yudikatif, legislatif maupun eksekutif, seharusnya ketika membahas ini juga melibatkan kita orang-orang budaya, baik praktisi, pengamat maupun misalnya kami yang dari kampus begitu ya. Karena kami dari kampus nanti sebenarnya kayak tadi Gusaan itu kami bisa bantu dari sisi filologi, sisi skema naskah kuno gitu, kami bisa bantu. Nah, itu mungkin cukup itu dari saya ya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dibukakan maaf yang selebar-lebarnya. Matur nuwun wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramadhan.